Ya pemirsa, topik yang akan kami angkat dalam Editor's View kali ini adalah terkait dengan tunjangan hari raya untuk para abdi negara yang di tahun ini akan dicairkan 100%. Jadi tidak ada pemangkasan seperti di tahun-tahun sebelumnya setelah pandemi COVID-19. Dan tentunya akan mulai dibayarkan paling cepat H-10 sebelum Lebaran. Kita akan lihat artikelnya di cnbcindonesia.com, yaitu THR PNS cair H-10 Lebaran, gaji ke-13 dibayarkan Juni 2024. Tentu ini kabar gembira ya tentunya bagi para ASN ataupun juga aparatur sipil negara. Dan tentunya kita akan lihat untuk artikel berikutnya, ini juga tidak kalah menarik dan tentunya ini juga akan menjadi pembahasan kita dalam Editor's View pada pagi hari ini, yaitu Jokowi bayar full THR dan gaji ke-13 PNS, ini daftar besarannya. Nanti kita akan ulas ya lebih dalam seberapa besar sebetulnya yang akan cair anggarannya begitu, dan tentu seperti apa nanti akan dicairkan kepada ASN. Dan langsung saja kita akan berdiskusi bersama dengan editor CNBC Indonesia Hadijah Alaidrus beserta Chief Ekonomis CNBC Indonesia Bapak Anggito Abimanyu. Selamat pagi, Mbak Hadijah. Pak Anggito, apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berpuasa hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Puasa diterima ya. Amin, amin. Oke, kita akan membahas yang dinanti-nanti setiap tahunnya tentunya oleh aparatur sipil negara, yaitu adalah pembagian THR dan juga gaji ke-13. Sudah confirm ya tampaknya 100% akan dicairkan tahun ini setelah beberapa tahun dari masa pandemi ya, dipotong hanya gaji pokoknya saja tidak 100% begitu, tapi tahun ini akhirnya 100%. Nah, dari kacamata ataupun juga pemberitaan dan juga catatan redaksi CNBC Indonesia terlebih dahulu begitu ya, seperti apa berkaitan juga dengan hal ini Mbak Hadijah? Iya, makasih Mbak Iva. Jadi redaksi melihatnya untuk tahun ini kita cukup surprise juga ya, ternyata pemerintah akhirnya mengembalikan lagi THR dan gaji ke-13 menjadi 100% seperti yang Mbak Iva bilang sebelumnya itu dipotong. Jadi di 2020 dan 2021 para PNS dan ASN ya, TNI Polri juga mereka hanya menerima gaji pokoknya saja. Kemudian di tahun 2022 dan 2023 mereka hanya menerima 50% saja. Nah, kita lihat sendiri 100% dicairkan ini sebenarnya dari pemerintah belum ada pernyataan resmi kenapa dicairkan 100%. Namun kami bisa melihat bahwasanya keputusan ini diambil karena melihat pertumbuhan ekonomi yang sebetulnya sudah cukup baik ya, 5% dan ini tergolong stabil. Bahkan Ibu Menteri Keuangan mengatakan pertumbuhan 5% itu 8 bulan berturut-turut gitu, dan ini termasuk yang terbaik di antara negara-negara G20. Dan untuk menopang pertumbuhan ekonomi ke depannya, pemberian THR dan gaji ke-13 100% ini memang diharapkan bisa menopang pertumbuhan ekonomi, terutama dari sisi konsumsi ya. Oke, baik. Dari Pak Anggito sendiri begitu, kalau melihat timingnya nih ya, setelah beberapa tahun shock dari pandemi COVID-19, saya ingat waktu itu kalau tidak salah sempat hanya dicairkan sekitar gaji pokoknya saja begitu ya di saat pandemi. Nah, sekarang baru 100% nih, tapi memang timingnya sudah tepat berarti Pak Anggito? Udah tepat, dan menurut saya sih bukan berita yang istimewa ya. Kalau nggak dibayarkan malah jadi istimewa. Jadi menurut saya sudah diharapkan, ekspektasi sudah tinggi, dan di APBN juga sudah ada. Memang kalau tahun lalu dan 2 tahun sebelumnya memang di APBN memang tidak ada segitu banyak karena kondisi dan situasi anggaran negara. Yang jadi masalah adalah kalau bayarnya telat dan tidak 100% itu jadi viral ya. Yang menarik sebetulnya adalah kalau PNS kan sudah ada ketetapannya ya. Ini yang menarik adalah yang swasta ini bagaimana, karena kondisi ekonomi kan belum recover ya, dan ini akan masih ditunggu-tunggu sebetulnya ya, seberapa besar kemampuan keuangan dari perusahaan swasta untuk membayar gaji 100% dan dibayar juga H-10. Saya harapkan sih nggak ada yang ingkar janji ya, gitu ya, karena itu kondisi ekonomi sekarang tidak lagi baik-baik saja, karena khususnya harga barang-barang kebutuhan pokok yang meningkat ini pasti sudah diharapkan oleh para usaha swasta, pegawai swasta untuk mendapatkan hak yang sama. Oke, baik. Nah, sebelum kita membahas tadi ya ke sektor swasta, ini juga menarik ya Pak Anggito. Tapi kita akan bahas dulu mungkin dari ruang fiskal pemerintah saat ini ya. Kalau kita lihat kan tahun ini juga ada tahun pemilu begitu ya, sehingga anggaran juga akan terbagi ke
pelaksanaan pemilu, kemudian juga di sini ada alokasi anggaran THR juga begitu. Anda melihatnya dari sisi ruang fiskal seperti apa Pak Anggito? Lagi bagus-bagusnya ya fiskal ya 2023, 2024 lagi bagus-bagusnya kondisi penerimaan pajak kita juga cukup optimis gitu ya, baik dari sisi harga-harga komoditas ekspor kita juga masih bagus, ya itu tentu harus penerimaan pajak dan sekarang sudah mulai dengan ekstensifikasi ya melalui integrasi data antara IKTP dan NPWP. Tentu itu akan proses canvassingnya akan lebih masif ya, lebih masif dan diharapkan itu bisa meningkatkan penerimaan pajak kita. Belum lagi PPN 12% jadinya. PPN belum 2025 ya, tapi itu dampak dari 2024 ke sekarang juga itu PPN-nya. Jadi sebetulnya sih harapan kita tetap penerimaan pajak kuat dan apalagi belanja pemilu kan mungkin nggak jadi ya, belum ada ketetapan dari putaran kedua ya, dan itu tentu akan ada saving lagi. Jadi kasih aja itu kepada stimulus ya dalam bentuk daya beli masyarakat untuk tetap tinggi ya. Oke, kalau dari Mbak Khadijah sendiri seperti apa dari sisi ruang fiskal? Kemudian tadi kan sempat disinggung sedikit ya berkaitan dengan inflasi. Tapi ketika ASN ini juga sudah mendapatkan tadi THR full, begitu lengkap dengan tunjangan-tunjangannya. Kalau tidak salah ada sekitar 5 tunjangan ya yang diberikan sekaligus begitu. Apakah ini juga sebetulnya cukup untuk mendorong daya beli masyarakat dan juga kemampuan ASN tentunya untuk mengikuti pergerakan harga dan juga inflasi yang ada saat ini? Oke, dari pertama yang ruang fiskal, setuju dengan Pak Anggito bahwasanya ruang fiskalnya sebetulnya memadai untuk memberikan THR 100% kepada PNS atau ASN. Kemudian juga harusnya juga ada ruang fiskal untuk tadi memberikan insentif kepada swasta, di mana agar swasta juga bisa memberikan THR 100% gitu. Dan itu balik lagi untuk mendorong daya beli karena terkait inflasi juga kita lihat ada kekhawatiran di sisi inflasi pangan yang sudah mencapai 5% lebih gitu, dan ini harusnya bisa diharapkan turun ke kisaran 3%. Dan ketika kita balik lagi tadi kita bicara di sosial media juga udah mulai ramai kalau masyarakat terutama yang kelas menengah sudah mulai mengeluhkan inflasi tinggi, bahwasanya beras, kemudian daging, gula itu tuh cukup mahal ya karena harganya melambung tinggi. Dan seharusnya dengan adanya pembagian THR yang merata 100% di sisi ASN kemudian juga di swasta, diharapkan ini bisa mengurangi sedikit beban dari sisi inflasinya yang dampaknya ke masyarakat. Kemudian kalau dilihat secara persentasenya sih sebetulnya kan untuk inflasi pangan itu udah 5% lebih. Kemudian kenaikan upah minimum tidak sampai setinggi itu gitu, tidak bisa menutupi tingginya laju kenaikan inflasi. Namun kita lihat di ASN itu kenaikannya 8% dan itu sebetulnya cukup lumayan. Tapi baik lagi banyak yang ngomong kalau ini bisa tekor gitu masyarakat dengan naiknya harga pangan, dan juga ada kekhawatiran terkait juga biaya sekolah anak gitu yang lumayan naik di tahun ini. Nah seperti itu diharapkan pemerintah juga aware terhadap masalah-masalah ini, terutama di kelas menengahnya ya. Itu tadi 5% kan hanya untuk pangan saja, kita belum mempertimbangkan inflasi-inflasi di sektor tadi seperti disampaikan oleh Mbak Khadijah begitu, dari pendidikan, belum lagi kesehatan juga inflasi cukup tinggi begitu. Dan saya setuju nih, ini juga saya akan langsung tanyakan ya ke Pak Anggito. Ketika kita melihat mungkin kita scrolling gitu Pak di sosial media, itu sudah mulai banyak pembahasan mungkin dari kaum milenials yang saat ini juga sudah mencapai titik tertentu di karir mereka, tapi tidak merasa sebetulnya peningkatan gaji mereka ini sesuai dengan inflasi yang terus terjadi begitu, khususnya tadi untuk beberapa sektor seperti pendidikan anak, kemudian juga kesehatan, ini inflasinya jauh lebih tinggi ketimbang kenaikan gaji begitu ya, apalagi setelah adanya pandemi COVID-19 begitu. Nah, jadi apakah ini juga sebetulnya sebuah permasalahan yang cukup serius Pak Anggito sebetulnya? Saya sih melihat ini sebagai masalah struktural ya, bukan temporer ya. Ada studi yang dilakukan oleh teman saya mengatakan bahwa kenaikan harga ini bukan temporer, bukan karena kenaikan demand yang tinggi sesaat, tetapi memang sudah struktural ya, sudah permanen gitu. Karena memang kondisi pasarnya itu sudah cukup akut ya.
bukan karena apa itu penimbunan, bukan ya, bukan ya, karena Lebaran atau puasa mau mendekat, tapi betul-betul karena struktural. Jadi memang ini harus ada intervensi kebijakan yang serius ya. Kalau tidak dilakukan, ini akan jadi permanen, dan permanen itu artinya ya daya beli naik secara permanen gitu. Kalau dulu kan biasanya ini hanya karena puasa naik, demand naik, turun lagi gitu ya. Nah ini saya khawatir ini permanen. Nah kalau permanen memang harus ada kebijakan ya yang memastikan kebutuhan pangan itu tersedia di pasar dan harganya terjangkau di masyarakat. Caranya ya sebetulnya bisa memberikan seperti ini ya, apa namanya, stimulus dalam bentuk pendapatan gitu ya. Apakah ini akan dilanjutkan kalau kita punya saving anggaran, ya perlu dipikirkan opsinya apa. Apakah bisa mensubsidi pangannya supaya harga pangan turun, ataukah memberikan seperti daya beli begini, memberikan dalam bentuk tunai gitu ya. Apakah gaji ke-14 kali apa kayak gitu ya. Bisa saja, karena kalau harga pangan naik ini yang lain juga ikut ya, akan turunannya gitu ya. Turunannya, jadi ini agak mengkhawatirkan kalau ini menjadi suatu yang sifatnya permanen gitu. Struktural gitu ya. Itu tadi baru dari sisi pangan. Pak Gito tadi belum membahas dari sisi kesehatan dan juga pendidikan ya. Inflasinya juga cukup tinggi, kemudian kenaikan gaji mungkin masih terbatas begitu ketika kita compare dengan inflasi di bidang-bidang tersebut.